Pada kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami dapat tentang demokrasi terpimpin. Yuk simak videonya. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana penyimpangan demokrasi terpimpin mengenai keterlibatan PKI? Perbedaan ideologi dari partai-partai yang berkembang pada masa demokrasi parlementer menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak pada terancamnya persatuan di Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyampaikan ajaran Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Tujuannya untuk menggalang persatuan bangsa. Upaya penyebarluasan ajaran Nasakom dimanfaatkan oleh PKI dengan mengemukakan bahwa PKI merupakan barisan terdepan pembela Nasakom. Keterlibatan PKI tersebut menyebabkan ajaran Nasakom menyimpang dari ajaran kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menggeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945 menjadi komunis. Selain itu, PKI mengambil alih kedudukan dan kekuasaan pemerintahan yang sah. PKI berhasil meyakinkan Presiden bahwa Presiden Soekarno tanpa PKI akan menjadi lemah terhadap TNI. Penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin diantaranya adalah 1. Lembaga-lembaga negara hanya dibedakan menjadi 3 inti, yaitu inti nasionalisme, agama, dan komunis. Yang kedua, pada prosedur pembentukan MPRS yang harusnya dipilih melalui pemilu tetapi dipilih melalui keputusan presiden. Yang ketiga, pada prosedur pembentukan DPAS yang seharusnya bertugas untuk memberi jawaban atas pertanyaan presiden tetapi malah anggotanya dipilih oleh presiden. Yang keempat, pengangkatan presiden seumur hidup padahal tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa presiden memimpin seumur hidup. Yang kelima, penyimpangan pada penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN, padahal seharusnya GBHN tersebut disusun atau ditetapkan oleh MPR. Yang terakhir, pembubaran DPR oleh Presiden, padahal seharusnya tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan DPR. Pertanyaan selanjutnya yaitu ceritakan kronologi peristiwa Super Semar terjadi. Super Semar atau bisa disebut Surat Perintah 11 Maret merupakan surat yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto. Hal yang melatar belakangi munculnya Super Semar yakni untuk mengatasi krisis politik yang terjadi dan kemudian Presiden Soekarno mengadakan sidang kabinet pada 11 Maret 1966. Dalam sidang tersebut berisi tentang pembubaran PKI dan pemusnahan PKI dari Indonesia. Lalu terjadi hal perbedaan terdapat antara Presiden Soekarno dan Letjen Soeharto mengenai penyelesaian dalam krisis yang terjadi. Selain itu, pergolakan masyarakat di jalan dan lingkungan yang semakin menjadi-jadi meminta agar PKI segera dibubarkan. Kemudian, setelah dipertimbangkan, akhirnya Soeharto membubarkan PKI dengan syarat diberi kebebasan oleh Presiden dalam melakukannya. Pendapat Soeharto tersebut langsung disampaikan melalui 3 perwira tinggi TNI yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden Soekarno. Setelah disampaikan kepada Presiden Soekarno, kemudian dibuatlah konsep surat perintah kepada Letjen Soeharto, dan surat perintah tersebut itulah yang kita kenal sekarang sebagai Super Semar. Pertanyaan terakhir adalah jelaskan secara rinci apa latar belakang terbentuknya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin lahir pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yakni 5 Juli 1959. Dekret presiden ini dikeluarkan akibat ketidakstabilan pemerintah pada masa itu. Banyak partai politik yang saling bersaing, berebut kepentingan dan ingin menang sendiri. Dengan adanya demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno berharap tegaknya sistem politik yang sesuai dengan jati diri bangsa. Pada mulanya, demokrasi terpimpin didefinisikan sebagai demokrasi yang tidak berlandaskan paham liberalisme, sosialisme nasional, komunisme, dan fasisme, tetapi demokrasi yang sesuai dengan keinginan luhur bangsa. Adanya demokrasi terpimpin diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Berikut alasan tercetusnya demokrasi terpimpin. 1. Banyak bermunculan gerakan
separatis pada masa demokrasi liberal, sehingga menyebabkan ketidakstabilan bangsa. Dan yang kedua, konstituante gagal dalam merumuskan UUD baru untuk menggantikan UUD 1950. Dan yang ketiga, banyak terjadi pergantian kabinet, sehingga program-program tidak terlaksanakan dengan baik dan mengakibatkan pembangunan ekonomi terkendala. Wait.